Selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi bersama Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Merupakan pekan biasa ke-33 dan hari ini merupakan hari peringatan Santa Elizabeth, seorang biarawati dari Hungaria. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai ayat 44. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru ini. Terima kasih ya Bapa, atas nafas kehidupan yang boleh kami rasakan di setiap hidup kami. Pada pagi hari ini, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, bukalah mata hati kami untuk siap mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami boleh menjalaninya di tengah-tengah hidup perutusan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam alasan mengapa orang menangis. Ada orang menangis karena bahagia. Ada pula orang menangis karena sedih. Ada pula orang yang menangis karena prihatin atas keadaan yang terjadi. Misalnya, ketika seseorang berhasil lulus ujian dalam menghadapi pendidikan dengan penuh perjuangan, orang bisa menangis terharu dan gembira. Ketika seseorang, ada saudara, sahabat, orang tua, dan kenalan yang meninggal dunia, pada umumnya menangis sedih karena merasa kehilangan atau belum bisa membahagiakan keluarga. Ada juga orang yang menangis karena memprihatinkan keadaan hidup bersama. Misalnya,
hidup dalam beriman dan beretika yang baik, itulah yang sangat memprihatinkan. Inilah yang dirasakan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus memprihatinkan keadaan hidup orang-orang di Yerusalem, di mana hidup mereka pada saat itu tidak rukun, tidak peduli, dan jauh dari damai sejahtera, sehingga Tuhan Yesus menangisinya. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak menjadi pengikut Kristus pada zaman saat ini. Mari kita belajar untuk selalu hidup rukun bersama keluarga, sahabat, saudara, dan di lingkungan sekitar. Serta mari kita hidup peduli terhadap sesama di sekitar kita dengan cara berdamai dengan orang, teman yang sudah menyakiti atau disakiti. Dan juga marilah kita belajar untuk senantiasa selalu belajar untuk berkata-kata serta berperilaku yang baik dan sopan. Serta marilah kita belajar untuk menciptakan damai sejahtera. Memang menjadi pribadi yang damai bukanlah pekerjaan yang mudah, karena terkadang sikap kemanusiaan kita yang membuat kita untuk menjauhi kasih Allah melalui pikiran-pikiran negatif. Kalau pikiran-pikiran negatif ini dibiarkan terus-menerus, maka akan merusak hidup kita, akan merusak damai sejahtera diri kita sendiri, dan juga akan merusak damai sejahtera dengan orang-orang di sekitar kita. Damai sejahtera dari Allah dapat kita terima melalui Ekaristi, doa, membaca, merenungkan kitab suci, dan melaksanakannya. Mari kita bersama-sama membagikan damai sejahtera dengan sesama kita, mulai dari diri kita sendiri, lalu kita bagi dengan mereka yang dekat dengan kita, misalnya keluarga kita sendiri, sehingga dengan demikian keluarga kita pun mampu menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada hari ini merupakan hari peringatan Santa Elizabeth, seorang biarawati. Semoga kita seperti Santa Elizabeth, kita pun mampu menjadi saksi yang mewartakan Kristus dengan damai sejahtera yang kita miliki, walaupun kita mengalami kesulitan. Tetapi kesatuan kita dengan Sang Sumber Damai akan memampukan kita untuk membawa berkat bagi sesama kita. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia
menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasih Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus